Shalom Jemaat GKI Pendoa yang luar biasa, apa kabarnya? Luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Orang yang paling bahagia bukan orang yang paling sukses, tetapi orang yang melayani dengan yang terbaik. Dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Sekeras apapun usaha mengejar kebahagiaan akan sia-sia sebelum kita belajar melayani dan berbagi hidup pada mereka yang menderita di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Jemaat GKI Penuai Wolonggong, apa kabarnya? Kembali siang hari ini kita berkumpul, kita beribadah bersama-sama. Kita naikkan pujian kita bawa hati kita memuji Tuhan Raja kita. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, kami mengucap syukur ya Bapak untuk penyertaan Engkau yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau beribadah siang hari ini, biar Roh Kudus yang bekerja di setiap hati-hati kami ya Bapak, di setiap hati sidang jemaat-Mu ya Bapak. Biar pikiran kami ya Bapak tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kami tetap fokus ya Bapak pada isi hati-Mu, firman-Mu yang keluar ya Bapak, sehingga firman yang keluar untuk menguatkan hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita, kita memasuki gerbangnya, kita memasuk dalam hadirat Tuhan, amin. Oh
Tuhanku. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita, amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
setia dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami, berikan kami hikmat lebih lagi Tuhan, agar kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Kau urapi juga Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar kami juga lepas hari Tuhan kami belajar dan bertumbuh dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GKI Penuai yang luar biasa. Apa kabar hari ini? Kita akan belajar firman Tuhan mengenai nama-nama Allah di dalam Alkitab. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Bapa, Kau pakai mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan secara benar di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan belajar tentang nama-nama Allah di dalam Alkitab Bapak Ibu sekalian. Yang sehingga ada yang namanya Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Lalu apakah ada yang lain? Ada beberapa lagi yang akan saya sampaikan. Ya, kita bisa saya ditugaskan untuk membawa tentang Jehovah Rafa. Kita yang artinya Tuhan yang menyembuhkan. Kalau dalam satu kata kita belajar mengenai ada namanya Jehovah Jireh, itu artinya Tuhan yang mencukupkan. Jadi kalau Bapak, Ibu atau saudara-saudara yang ada dalam kekurangan atau lagi membutuhkan makan, minum dan sebagainya, kita bisa berdoa kepada Jehovah Jireh, Allah atau Tuhan yang mencukupkan. Ada juga tentang Jehovah Ninsi, adalah Tuhan adalah panjiku. Tuhan yang memberikan kemenangan, maka di mana kita dibutuhkan di saat kita butuh pergumulan hidup, di sini kita bisa memperoleh kemenangan, maka kita butuh yang menyebutnya dengan Jehovah Ninsi. Lalu ada yang juga yang namanya Jehovah Makedems, yaitu artinya Tuhan yang menyucikan. Lalu ada juga yang namanya Jehovah Shalom, yaitu Tuhan yang memberi damai sejahtera, dan Dia sumber kesejahteraan, Dia sumber kedamaian, Dia sumber kesejahteraan, maka kita dapat disebut juga sebagai Jehovah Shalom dan sebagainya. Dan yang saya mau sampaikan pada siang hari ini mengenai yang namanya Jehovah Rafa. Kita akan belajar mengenai Jehovah Rafa, yaitu Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya dan saya yakin juga bahwa minggu-minggu ke depan di bulan November dan bulan Desember kita akan begitu banyak mengenal tentang bagaimana kita bisa menyebut nama Tuhan kita, Allah kita dari berbagai macam panggilan yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Mari kita buka di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Yaitu Jehovah Rafa. Tuhanlah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa Bapak Ibu. Dan saudara-saudara yang dikasih di dalam Kristus, di dalam Kristus ada jaminan kesembuhan. Ada jaminan kesembuhan ilahi. Kita bisa lihat di dalam Kristus kita mempunyai jaminan kesembuhan ilahi. Di dalam Kristus ada kepastian. Tuhan bisa membuat kesembuhan ilahi bagi yang percaya. Katakan amin. Karena Tuhan memberikan kepastian kepada kita, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang yang percaya kepadanya tentang jaminan kesembuhan di dalam Dia. Kita bisa melihat bahwa Jehovah Rafa di dalam kekristenan itu ada dimensi iman. Katakan iman. Seringkali Tuhan berkata seperti ini. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jadilah kepadamu sesuai dengan apa? Imanmu. Kenapa? Kalau kita percaya, kita yakin dan iman kita percaya bahwa kita bisa disembuhkan, dan itu akan terjadi. Dan itu kita akan percaya bahwa
jaminan kesembuhan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan sudah kasih di dalam kehidupan kita karena Dia sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Seringkali kita mengalami ketika mukjizat itu tidak terjadi di dalam diri kita, ketika mukjizat itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan berkata, kamu kurang percaya. Karena kenapa kita bisa kurang percaya atau kurang yakin atau kurang beriman waktu Petrus sudah hebat berjalan di atas air, lalu dia terjatuh. Tuhan bilang apa kepada dia? Tuhan tegur apa kepada dia? Kenapa kamu ragu? Kenapa kamu nggak percaya? Karena apa kamu nggak percaya, Bapak Ibu? Kita bisa lihat bahwa Tuhan mau melihat respon hidup kita. Ketika kita berjalan di dalam iman, kita harus mempercayai bahwa sesuatu itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan kita, kehidupan saudara kita, kehidupan yang kita bisa lihat bahwa begitu banyak yang Tuhan sudah kasih di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga salah satu aspek di dalam kekristenan tentang kesembuhan ilahi. Yang pertama itu Tuhan mau memberikan kesembuhan ilahi. Bahkan di Alkitab berkata, mari kita baca, di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata seperti ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus ada kesembuhan. Saya ada sedikit kesaksian tentang bagaimana Tuhan memberikan kepercayaan, memberikan dimensi iman saya, dan untuk tetap saya percaya kepada Tuhan, untuk tetap saya percaya akan mukjizat yang Tuhan berikan, atas kesembuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Jadi ketika sesuatu terjadi pada om saya, kecelakaan sepeda motor, dan ada pendarahan di kepalanya, dan dokter memvonis bahwa dia harus dioperasi kepalanya, dia harus disedot darahnya karena ada pengumpulan darah di dalam otaknya. Dan ketika itu posisi saya masih di Australia, dan saya berhubungan atau saya telepon tante saya atau ii saya bilang seperti ini. Kita jangan ambil suatu decision dulu, karena kita bisa lihat bahwa kalau kita mengambil salah langkah dan kita dokter mau untuk otaknya itu dibelah atau dibelek untuk disedot darahnya. Kalau misalnya kesalahan terjadi, satu faktor mungkin bisa mengalami kematian. Yang kedua mungkin bisa cacat untuk seumur hidup. Dan cacat dalam arti apa? Mungkin bisa seperti anak kecil, atau dia tidak mengenal siapapun kalau setelah dioperasi. Karena otak ini adalah sesuatu yang organ penting yang sangat vital. Kalau kita melakukan kesalahan sedikit, itu akan bisa membuat kita lupa ingatan atau membuat memori-memori yang ada di kepala itu hilang, Bapak Ibu. Jadi setelah saya telepon nangis-nangis, kita bersatu di dalam doa, dan saya berdoa untuk om saya, dan dokter meminta segera untuk mengambil suatu keputusan, dan kami sekeluarga berdoa bahwa untuk tidak ada operasi untuk sementara. Jadi saya berdoa meminta Tuhan untuk kesembuhan itu terjadi. Jadi tindakan apa yang harus kita ambil gitu. Jangan sampai tindakan ini salah kita ambil dan semuanya akan berakibat fatal. Dan kita putuskan kita tidak mengambil operasi itu. Dan om saya sedang dalam keadaan sekarat gitu ya. Dalam arti kata tidak sadarkan diri selama beberapa hari gitu. Tapi saya terbang ke Indonesia dan saya bisa melihat bahwa tuntunan Tuhan, peranan Tuhan tentang bagaimana tentang Yehova Rafa yang Tuhan kita sembah, dia mampu menyembuhkan, dia mampu memberikan kekuatan, memberikan kita semangat bahwa apa yang kita percayakan kepada Tuhan itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Dan saya masuk ke ruang ICU dan kami memuji Tuhan,
kebetulan ruang ICU itu cuma satu pasien aja, itu om saya, karena di sana cuma untuk kalangan keluarga. Jadi kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan nyata. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan untuk diberikan kesempatan om saya sadar, om saya bisa kembali normal. Karena saya lihat waktu dalam keadaan itu sangat menyedihkan atau sangat begitu parah dengan kecelakaannya, dan saya berdoa kepada Tuhan, dan saya yakin bahwa Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Kami berdoa, singkat cerita, setelah kita berdoa, 1 hari atau 2 hari kemudian om saya sadar, karena dia sudah tidak sadarkan diri sekitar 4-5 hari. Dan saya datang 1-2 hari, om saya sadar, dan setelah sadar malamnya dia dipindahkan ke rawat inap gitu. Jadi saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita berdoa dan kita yakin bahwa masih ada Tuhan, masih ada Yesus, dengan bilur-bilur kuasa darahnya dia menyembuhkan. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dahulukanlah Tuhan lebih dahulu. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus, dengan yakin kita berdoa, kita yakin bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan singkat cerita, ada seorang ibu-ibu itu Muslim, dan ada seorang suaminya yang sudah tidak sadarkan diri begitu lama, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Dia berkata kepada saya, dia hampiri saya, dan dia bilang seperti ini, "Dek, bisakah kamu doakan untuk saya?" Wah, saya sangat maksudnya dia melihat saya berdoa di ruang ICU, dan dia bisa melihat bahwa ada mukjizat Tuhan, ada kenyataan bahwa om saya sadar, om saya bisa melek lagi, dan dia bisa berkomunikasi lagi dengan istrinya, dengan saya gitu. Dan ibu ini meminta untuk mendoakan suaminya gitu. Tapi saya bilang, "Bu, saya berdoa untuk suami ibu, tapi dengan cara iman saya, dengan cara Kristen saya, dengan cara Tuhan saya." Kenapa? Karena yang saya doakan itu, saya kebetulan Kristen, saya bilang sama ibu itu, dan ke ibu itu beragama seberang, dan saya bilang sama dia, "Kalau ibu izinkan untuk saya berdoa dengan cara saya bilang gitu. Dan dia bilang, "Oke deh, gak apa-apa, kamu silakan berdoa dengan cara kamu." Dan saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan, saya meminta kepada Yesus bahwa tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita untuk dia bisa menyembuhkan sakit penyakit apapun, karena dia adalah dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan, yang mampu memberikan kita kehidupan, yang mampu memberikan kita dorongan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Bapak Ibu. Dan setelah saya mau pulang ke Sydney, ada kabar baik bahwa om saya udah gak perlu dioperasi, Bapak Ibu. Pengumpulan darah yang ada di kepalanya berangsur-angsur hilang, dan dokter bilang kita tidak memerlukan operasi lagi untuk kepala dari om saya ini. Dan saya begitu kaget, tapi saya yakin dan saya percaya itu karena Tuhan turut campur tangan di dalam segala sesuatunya. Dan saya percaya itu bukan karena kuat kita, bukan karena kesombongan kita, bukan karena dokter, tapi karena Yesus yang mampu menyembuhkan, Bapak Ibu. Karena dia adalah Yehovah Rafa yang mampu memberikan dimensi iman kita untuk kita tetap percaya bahwa ada kuasa di dalam bilur-bilur kuasa darah Yesus. Jadi menurut imanmu, saudara sakit apa saat ini? Saudara mengalami apa saat ini? Saya nggak tahu Bapak Ibu mengalami sakit apa, atau Bapak Ibu sedang mengalami depresi saat ini, mungkin dengan kondisi saat ini, mungkin dengan apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Tapi percaya bahwa Yesus Tuhan selalu ada untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit saudara. Apapun sakitmu, apapun jenis penyakitmu, dialah Allah yang mampu menyembuhkan. Dia adalah Yehovah Rafa yang mampu memulihkan keadaan saudara dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau engkau beriman, karena dia adalah jaminan kesembuhan ilahi. Jaminan kesembuhan ilahi. Amin Bapak Ibu. Tergantung imanmu dan tergantung juga kehendak dari Tuhan. Dari kehendak dari Tuhan itu sendiri. Dia adalah kedaulatan Tuhan sendiri.
Dialah yang memberikan kesembuhan. Dialah juga bisa mengalami, mungkin saya sudah berdoa, saya sudah berdoa puasa berbulan-bulan atau berminggu-minggu, kenapa kok sakit saya tidak sembuh? Itu juga adalah kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksa Dia, kita tidak bisa menyerahkan segala sesuatunya di Tuhan, menyalahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kenapa? Itu adalah Tuhan, ada kedaulatan Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Terkadang ada juga Tuhan tidak sembuhkan kita. Kita tidak bisa maksa Tuhan, tetapi yang pasti Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Yehovah Rafa itu, yaitu Allah yang menyembuhkan. Jadi hari ini saya mau bilang salah satu harta yang terbesar di dalam kekristenan adalah pengorbanan Yesus atau korban kematian Kristus menyediakan kesembuhan ilahi dalam kehidupan orang-orang yang percaya akan Dia. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan bilur-bilur kuasa dari Yesus, itulah yang menyembuhkan Bapak Ibu dan saya. Karena percaya dari kita bisa belajar mengenai nama-nama Allah, kita bisa mengupas nama-nama Allah pada minggu-minggu ke depan. Kita mengetahui artinya apa yang kita bisa sebutkan, bahwa Yesus Tuhan yang memberikan nama itu kepada kehidupan Bapak Ibu, hadapan kehidupan saya, untuk kita bisa mengenal fungsi-fungsi tentang nama-nama Allah tersebut. Dan kita harus ambil itu karena Dia adalah Dia menanggung semua di atas kayu salib, Bapak Ibu. Dia menanggung derita kita, Dia menanggung sakit penyakit kita, Dia menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, di atas pengorbanannya dengan kematiannya. Karena kita percaya, Bapak Ibu, kita percaya, saudara percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kau sudah sembuh. Jadi, haleluya. Karena percaya Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa Yehovah Rafa itu masih tetap ada sampai saat ini. Masih tetap ada di saat-saat yang Bapak Ibu lakukan saat-saat ini. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang terkena COVID-19 pada saat ini. Kenapa? Karena mereka begitu ketakutan. Mereka tidak hilang kepercayaan diri, hilang imun mereka. Kenapa? Mereka tidak percaya dan tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, ingat bahwa Yehovah Rafa itu ada di dalam hidup Bapak Ibu, di dalam hidup saya, karena kita harus bergantung di dalam kehidupan Dia. Kuasa bilur-bilur Tuhan itu dahsyat, dan namanya dikenal. Yehovah Rafa dialah Tuhan yang menyembuhkan umatnya. Kesembuhan ilahi masih terjadi hari-hari ini, sekarang ini, meskipun Tuhan mungkin pakai tangan dokter, tetapi healing atau kesembuhan ilahi tersedia bagi orang yang percaya. Healing atau kesembuhan itu masih tersedia bagi orang-orang yang percaya, Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dia adalah dokter dari segala dokter. Jadi jangan pernah kita berputus asa atau penghilang harapan kita di saat kita mengalami sakit penyakit. Ya, saya ulang, jangan pernah kita berputus asa atau hilang pengharapan kita di saat kita mengalami sakit penyakit. Jangan hilang harapan itu, karena kita masih ada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, kalau Tuhan masih belum menyembuhkan kita, tetapi yakin Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup kita. Tuhan yang menaruh hidup kita. Pasti ada rencana atau rancangan-rancangan yang terbaik yang bisa menguatkan kita, yang bisa menuntun kita hingga pada saat ini. Kita bisa melewati begitu banyak rintangan atau hambatan di dalam kehidupan kita, itu semua karena kehendak Tuhan. Kita bisa melewati COVID-19 ini selama 2 tahun di kota Sydney. Begitu banyak orang yang terkena COVID. Begitu banyak orang yang meninggal karena COVID.
Tapi karena penyertaan Tuhan, karena tuntunan Tuhan, perlindungan yang daripada Dia, kita bisa dilindungi dan kita bisa terhindar dari itu. Itu semua adalah rancangan Tuhan. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi tetap percaya, kita harus berpengharapan. Karena di dalam Dia ada pengharapan yang baru. Amin. Ini adalah bahasa iman. Masih ada harapan. Yehovah Rafa masih ada sampai saat ini. Yehovah Rafa, Allah kesembuhan itu masih ada saat ini, Bapak Ibu. Jadi pengharapan, kita harus bergantung pada pengharapan itu. Sekarang bagaimana saudara dan saya menggerakkan kuasa Tuhan. Kita menarik kuasa Tuhan supaya kita bisa merasakan hal itu. Kita bisa melihat ya bahwa bahasa iman atau masih ada pengharapan, masih ada sampai saat ini. Ada kisah tentang di Alkitab tentang salah satu wanita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah ini, yang dipuji Tuhan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena wanita ini mengalami sakit bertahun-tahun. Ketika itu dia menggerakkan kuasa Tuhan. Mungkin saudara tahu cerita ini bahwa Yesus sedang berjalan, begitu ada banyak orang yang memegang Yesus, yang memegang jubahnya Yesus. Karena Tuhan Yesus kan kita bisa lihat ya, dia begitu powerful, tapi cuma ada satu yang mengalir keluar kuasa dari tubuhnya. Hanya satu yang keluar mengalir dari kuasa tubuhnya. Sampai karena dan Tuhan tahu, dan ada yang keluar kuasanya di dalam tubuhnya, dan Alkitab bilang, Yesus berhenti, siapa yang menjamah jubahku? Dia berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Dengan begitu banyak orang kerumunan, pasti ada memegang Tuhan atau menjamah tubuh Yesus pada saat itu. Tapi ada kuasa yang mengalir di dalam tubuh Tuhan Yesus, dan Tuhan tahu ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Dan Alkitab bilang, murid-muridnya bingung dong. Guru, begitu banyak orang-orang yang di sini menyentuh jubah Rabi. Tapi kita bisa lihat, Yesus bilang, ada satu kuasa yang mengalir. Aku merasakan kuasa itu keluar dari dalam tubuhku. Dan rupanya dengan sekian yang menjamah jubah Yesus, yang menggerakkan, hanya satu kuasa yang menggerakkan kuasanya. Tapi wanita ini bilang, Rabi, aku yang menjamah engkau. Tetapi Yesus bilang, pergilah dengan selamat, iman engkau yang menyelamatkan engkau. Kita bisa lihat bahwa ada iman di dalam wanita ini. Ada yang menarik kuasa yang ada di dalam tubuh Tuhan Yesus. Hari-hari ini kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan, dan Dia telah mati untuk kita dengan bilu-bilu kuasanya, darahnya. Kita yakin dan percaya bahwa Dia adalah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Apa yang kita bisa ambil, apa yang kita bisa petik dari pelajaran tentang wanita ini? Dia datang dengan sakit penyakit, dia yakin bahwa asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dengan iman dia berkata, dia percaya bahwa dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dengan menjamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dengan apa? Dengan keyakinan dia, dengan iman dia bahwa dia akan disembuhkan. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mengalami hari-hari ini begitu banyak rintangan, begitu banyak sakit penyakit, begitu banyak orang kena COVID-19, begitu banyak orang menderita depresi pada saat-saat ini karena mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, atau yang sedang terjadi mungkin usahanya sedang gagal, usahanya sedang tutup. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu ada untuk Bapak Ibu dan saya. Dan kita tahu bahwa setiap orang percaya lebih kuasa untuk kita bisa menang atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan saat ini. Dan kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang selalu menyertai hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan.
Kita anak-anak pilihan Dia. Karena kita percaya dan kita yakin. Dan kita harus percaya itu terus. Jangan lupakan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan pada saat-saat ini. Tapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Bahwa Dia selalu ada untuk kita. Di saat kita sakit, bahwa Dia akan menyembuhkan kita. Percaya bahwa Yesus Tuhan yang akan menyembuhkan Bapak Ibu dan saya. Karena saya begitu percaya dan yakin, karena begitu banyak histori yang kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit teman kita, mungkin saudara kita, family kita, bahkan diri kita sendiri. Asal kita percaya, kita harus menggerakkan kuasa Tuhan, berdoa terus, meminta terus kepada Dia, lihat bahwa atas semua kedaulatan Tuhan, izin Tuhan itu terjadi. Akan kita percaya bahwa Dia yang menyertai, Dia menyembuhkan kita. Dia adalah Yehova Rafa, yang Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Jadi segala penyakit, segala apapun yang kita hadapi, percaya dengan iman, Bapak Ibu dan Saudara, percaya kita akan sembuh. Jadi percaya tidak akan disembuhkan secara fisik, tapi kita juga disembuhkan secara rohani kita, batiniah kita. Bukan secara fisik saja Tuhan sembuhkan, tapi kehidupan kita, pola pikir kita, jasmani rohani kita Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita, untuk kita lebih lagi mengenalkan kebaikan Tuhan akan nama-nama Yehova Rafa, yang Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan hari demi hari, lepas demi minggu demi minggu. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu dan saya. Saya akan tutup dengan kisah bahwa ketika kita menghadapi rintangan, atau ketika kita menghadapi ujian, jika kita tidak memiliki keyakinan, atau keyakinan kita sudah pudar, kembali kepada Tuhan, bahwa terus percaya, terus yakinin bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, firman yang kami dengar bahwa Engkau adalah Yehova Rafa kami, Tuhan yang menyembuhkan kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kita kekuatan pengharapan yang baru. Hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur Tuhan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga mengikuti ibadah secara online GKI Jire. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Kebaktian Nawastu setiap minggu diadakan jam 10 pagi secara online streaming. Kita doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian JKI Host diadakan setiap minggu jam 2 via YouTube Nuraini Jire. Kebaktian JKI Hawk diadakan setiap hari Minggu jam 6 melalui via YouTube Hawk Sydney Official. Doakan agar seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam setiap ibadah. Komsel minggu ini, Komsel ala Indo di hari Senin jam 7 PM dengan Pastor Benny Samuel. Komsel Islek setiap Rabu 7.30 bersama Pastor Donitan. Komsel Maskot setiap hari Kamis jam 7 dengan Pastor Jeffrey. Komsel Hisdal dan Siti setiap hari Jumat 7.30 bersama Pastor Villa. Komsel Kemsi di hari Jumat jam 7 bersama Miss Fanny. Connect Group Youth di hari Sabtu jam 7 bersama Pastor Yohana. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau membawa persembahan dengan cara transfer, silakan transfer ke akun gereja Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082 332, account number 83594 0914.
Shalom saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Mari kita satukan hati kita, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari saudara, hadapkan hidup kita kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah kolawat dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Terima kasih, dan kalau sebentar Kau berikan kami kesempatan untuk mengembalikan apa yang sudah kami terima Tuhan. Engkau sudah memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Kau menyucikan dan menguduskan persembahan-persembahan yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik itu persembahan persepuluhan kami, baik itu persembahan ucapan syukur kami, baik itu persembahan janji iman kami ya Tuhan. Kami mau beri dan kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan berdoa syafaat ya Tuhan, mengangkat Tuhan untuk setiap pergumulan-pergumulan sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau Allah El-Roy, Engkau Allah yang melihat, Engkau Allah yang tahu keadaan, situasi setiap seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga, anak-anak muda ya Tuhan, bahkan anak-anak remaja. Tuhan, kami minta, kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu siang dan malam ya Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini Kau lihat Tuhan sedang mengangkat tangan, artinya mereka tidak sanggup Tuhan. Kami tahu, kami datang kepada Tuhan, bahwa Engkau itu penolong dalam hidup kami. Engkau yang melegakan hidup kami, Engkau yang menguatkan hidup kami, bahkan Engkau yang menghibur setiap hati yang luka ya Tuhan. Lawati setiap kami Tuhan, lawati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, penghiburan yang datang dari Tuhan turun, dan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk situasi yang ada. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh freedom yang diberikan kepada government ya Tuhan, kami percaya Tuhan, tetap Tuhan Yesus, Engkau menjaga dan melindungi kami semua. Kau luputkan dari segala hal yang bukan datang dari Tuhan. Dijauhkan dari sakit COVID, dijauhkan dari hal-hal yang buruk Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, kami bisa terus Tuhan memuji, mengucap syukur apa keindahan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati government, Kau berkati pemerintahan, Engkau berkati keputusan-keputusan yang ada. Kau berikan kebijakan-kebijakan dan Kau memberi hikmat kepada orang-orang penting di negara ini ya Tuhan. Australia, Sydney, di mana anak-anak-Mu tinggal Tuhan, di mana anak-anak-Mu juga mencari hidup ya Tuhan. Kau memberkati semuanya Tuhan, dan Kau berikan Tuhan pemulihan demi pemulihan, sehingga keadaan ini semakin baik. Tapi kami percaya tidak ada ketakutan sedikit pun, karena Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati juga Indonesia, di mana kami, saudara kami, orang tua kami masih ada di sana ya Tuhan. Berikan kedamaian juga Indonesia, berikan juga kerukunan Indonesia ya Tuhan. Kami doakan Pak Jokowi, wakil, aparat pemerintahan, TNI, bahkan dokter, nurse yang sedang saat ini sibuk dikarenakan keadaan COVID yang ada. Tuhan, tangan-Mu kuat menopang hidup mereka. Tangan-Mu kuat Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di sana. Hamba-hamba-Mu semua Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kau mencukup-cukupkan setiap kebutuhan setiap yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menaikkan semua ucapan syukur kami. Kami naikkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah mendengarkan berkat yang daripada firman Tuhan disampaikan Pastor Doni. Terima kasih sekali lagi. Biar Tuhan terus mengurapi pelayanan yang ada. Bapak Ibu, kita selesai dengan ibadah kita. Kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan kita akan selesai siang hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang Kau berkati pada siang hari ini. Terima kasih, teruskan Tuhan Yesus selawat-Mu atas setiap umat-Mu di sidang jemaat JKI Penua ini ya Tuhan. Kami berdoa biar dari waktu ke waktu kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami doakan untuk kota ini ya Tuhan, biar terus kemurahan-Mu, anugerah keselamatan Kau limpahkan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dituai bagi pekerjaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, khususnya untuk orang-orang Indonesia yang ada di kota ini. Biar Tuhan Kau memberikan kekuatan senantiasa, bahkan pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, untuk segala kebutuhan-kebutuhan yang sedang dibutuhkan umat-Mu. Biar Tuhan Kau memberikan kekuatan buat yang lemah, penghiburan buat mereka yang sedang susah. Tuhan, yang sakit kami hadapkan kepadamu, karena kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kau berikan kesembuhan, sehingga umat-Mu boleh bebas dan memuji, memuliakan nama-Mu senantiasa. Kami doakan Tuhan, biar terus terjadi lawatan rohani, kebangunan rohani ada di tengah-tengah kami. Semangat yang kuat boleh melanda setiap kami, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami temukan antusias di dalam kehidupan yang ada. Kami doakan untuk kebaktian 2 minggu yang akan datang, biar Tuhan juga boleh mengurapi, memberkati setiap kami. Sekarang Bapa, tumpangkan tangan-Mu atas setiap kehidupan kami semua dan seluruh sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu, Kau buka hati-Mu, kedangkan tangan-Mu bersama-sama, berpisah satu dengan yang lain, dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian sekarang bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Biar langit tampak suram, kenyataan bias terlihat buram, tapi kasih-Nya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Biar langit tampak suram, kenyataan bias terlihat kurang, tapi kasih-Nya Tuhan buat hidupku tentram. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Music.
sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus bersamaku. Sebab Dia beri hati yang baru, mau taat padanya selalu. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus di hidupku. Topan badai pastikan berlalu, karena Yesus